Ada di namanya Dr. Aminah Wadud menggugat Al-Quran ke tanggung-tanggung. Yang digugat bukan MK, yang digugat bukan undang-undang, menggugat Al-Quran. Dr. Aminah Wadud tuh diusir dari Mesir, pindah ke Amerika, khotib Jumat. Dia pengen gini, namanya tafsir misogenis. Artinya perempuan dan laki-laki punya kesetaraan. Kalau kalau laki-laki menjadi khotib Jumat, perempuan juga boleh. Sebagaimana supir busway, perempuan boleh nyupir busway, perempuan boleh ngojek, begitu berdasar syariat. Kalau laki-laki boleh khotib Jumat, maka perempuan wajib boleh khotib Jumat. Makanya Dr. Aminah Wadud di New York khotib Jumat, Pak. Dia diusir. Apa jadinya khotib perempuan naik di mimbar? Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memuja kepada Allah, bersolawat kata Nabi, bertakwa. Lagi enak-enak khotib keluar men, coba pikirin. Emang men bisa ditahan, bener nggak? Saudara-saudara sidang Jumat, keluar, coba pikirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya wa la rasula min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulul haqq fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyattafaqahu fid din. Wa qala aidan rabbi zidani ilma. Wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman salaka tariqan ilal jannah wa fi matil akhar sahala tariqan ilal jannah. Segenap jamaah Masjid Al-Bakri, DKM, imam, serta para orang tua yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dikumpulkan lain dari biasanya. Biasanya kajian kita di hari-hari biasa. Hari ini di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Semoga Allah melipatkan pahala kita menjadi sekian ribu kali lipat, dan kemudian nanti di yaumil qiyamah ini menjadi saksi yang meringankan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, hari ini kita mendapati tanggal 17 Ramadan. Sebelum saya membahas kitab tentang Bulughul Maram, kita melanjutkan tentang bab jenais. Ternyata ini ada bab jenazah, akan tetapi kita kupas dulu sedikit tentang 17 Ramadan. Ada makna nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Dua-duanya sama tuh. Sama apa? Sama turunnya Al-Quran. Yang satu jumlatan wahidatan, yang satu turunnya langsung. Quran sebagai sesuatu yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nanti pembicara mutakalimnya itu adalah apakah Quran ini hudus atau Quran ini qadim. Kalau dia qadim berarti menyamai daripada zat Allah, nggak boleh. Kalau dia hudus, tahu sendiri hudus, kalau dia sesuatu yang baru senantiasa akan binasa. Maka ini pertanyaan ini atau kajian ini bukan pada literatur orang awam. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang menipiskan iman. Termasuk Allah di langit apa di bawah, Allah duduk di atas arsy, Ar-Rahman alal arsy istawa, itu bagaimana? Itu mengurangi iman tuh. Hindarin. Kecuali antum masuk pada wilayah tauhid, pada wilayah mutakallim, mau coba masuk di dalam literatur yang lebih tinggi, bisa baca Ummul Barahin. Ya kalau Habib Utsman bin Yahya kan sifat 20-nya tuh, atau Ad-Dasuqi yang mensyarahkan Ummul Barahin dan lain sebagainya. Atau kalau di pesantren yang tipis-tipis tuh Fathul Majid bisa. Tapi itu tingkatan orang-orang yang memang mau menelisik kalam-kalam
dari mutakallim, yaitu filsafat di dalam Islam. Tapi kita jangan. Kenapa? Itu tidak guna. Takutnya menipiskan iman jadinya. Ya, Allah duduk di arsy ini duduk kayak bagaimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang bikin mengikis iman. Tinggalin. Ya, jangan dilanjutin. Makanya kata Nabi Muhammad, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Yang nyiptain ini siapa ya? Yang nyiptain ini terus begitu. Yang nyiptain Allah. Allah ada bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya? Kan awalu bila tidak, wa akhiru bila nihayah. Allah ada tanpa permulaan, dia tidak ada tanpa penghabisan. Kan gitu. Kan enggak ketemu nih sama otak kita yang terbatas ya. Jangan lagi ngomongin zat Allah deh. Itu kelapa, batok kelapa. Siapa yang masukin air di dalam batok kelapa? Coba pikirin. Sampai botak kita kagak bakal bisa mikir, bener nggak? Lah batok kelapa keras nggak? Yang masukin air ke dalam siapa? Mana ada celahnya coba? Nih, ini namanya rambut, bener nggak? Ini namanya rambut. Yang ini panjang, yang ini kagak gondrong-gondrong. Pikirin deh. Yang ini gondrong nih, yang ini kagak gondrong. Yang sama-sama rambut, ini namanya aja beda. Berarti pada tingkatan tertentu nggak boleh orang awam masuk di situ. Kalau tingkatan mutakallimin monggo dari udah baca kitab 20, 200 kitab ya. Ya paling kalau yang sekarang ini agak-agak ringan bahasa tauhid tapi diringankan ya. Boleh seperti Pak Nasaruddin Umar juga Pak Menteri Agama kita itu Masya Allah kajian tasawufnya ya. Tafsir tentang zat Allah tauhidnya kuat ya. Atau yang sekarang ada namanya Kiai Hasyim Arazi ya, agak mudah dicerna gitu. Bagaimana nanti di akhirat itu pertanyakan man robuka ya, bukan ma syurutul shalah, bukan. Jadi pertanyaan tauhid di dalam akhirat bukan pertanyaan fikih, karena kamu tidak ditanya dengan syarat sholat, kamu tidak ditanya rukun Islam, tapi man robuka, siapa Tuhanmu. Itu kan pertanyaan tauhid itu, benar nggak? Man robuka, siapa Tuhanmu. Bukan ditanya kam ruknin fi shalah, berapa rukun salat? Enggak. Tapi man rabbuka, maka man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Singkatnya pertanyaan pertama kayak itu tidak usah. Nah, makanya tadi Lauhil Mahfuz tempatnya Al-Qur'an turun jumlatan wahidah, udah kita ikutin aja. Itu kan penuturan para ulama tuh. Kalau kita mau pikir-pikirin Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur sampai ke langit dunia pertama yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ritual itu namanya Lailatul Qadar. Malam kami turunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah. Apa bentuknya mushaf atau bentuknya makhluk atau bentuknya wallahu alam. Enggak boleh diterusin sampai di situ aja. Nah, begitu nyampe di tangan Jibril alaihissalam, turun ke Nabi Muhammad ke dunia, baru namanya nuzulul Quran. Jadi paham ya? Lailatul Qadar adalah turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur sampai ke tangannya Jibril alaihissalam di langit sama dunia. Udah persiapan tuh. Nah, itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Yang satu malaikat punya batas jarak antara leher dengan kepala ini ya, batas itu 30 tahun perjalanan. Subhanallah. Nah, itu pengawal Al-Quran tuh. Makanya siapa orang yang menghafalkan Quran, menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, dia adalah keluarganya Allah, ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana hebatnya tuh Al-Quran. Dulu ditulis di pelepah korma, di batu. Saya nggak bisa bayangin Pak, kalau Quran itu nggak dibukuin. Mau cari surah Al-Imran nyari batu kolar, mau nyari surah Al-An'am ada di pelepah korma. Antum bisa bayangin nggak 30 juz Al-Quran yang ditulis para sahabat atau dihafal atau sebagian ditulis kemudian dikumpulin di satu gudang? Antum bisa bayangin di tulang onta, di mana aja seketemunya ada main garet doang, demi agar Al-Quran jangan sampai hilang. Sehingga nuzulul Quran, kata nuzul Quran, turunnya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ingat, inna anzalna, sesungguhnya kami. Kok nggak pakai ana anzilu, tapi pakai inna anzalna. Kenapa pakai
Domirnya itu nahnu. Karena untuk menurunkan Al-Quran Allah pakai perantara, bukan hanya Allah tapi malaikat. Sehingga di dalam kitab At-Tibyan, orang yang ngaji Quran dalam keadaan yataba'ba atau yatakaka, orang yang susah payah ngajinya gitu, yang begitu-begitu tuh, saya kul, orang yang begitu dikelilingin oleh malaikatul muqarrabin. Bukan soal dia nggak bisa baca Qurannya, dia lagi membaca kalam Allah yang dulu dikawal oleh 70.000 malaikat. Makanya kalau kita ngelihat mushaf Al-Quran jatuh atau dimainin anak-anak, kita mesti selamatin. Apalagi pakai dibakar. Boleh nggak bakar Al-Quran? Boleh. Niatnya apa? Menyelamatkan ayatnya. Contoh, ada potongan kertas di pinggir, loh itu jadi Qurannya tercerai, kemudian keinjak-injak dan sebagainya. Sampai saya diceritakan sama guru saya waktu ngaji Ihya itu, subhanallah, katanya kalau ente pengen menjadi dukun paling hebat di muka bumi, bisa ngalahin ifrit, ya bisa, itu cebok pakai kertas Al-Quran, maka ribuan jin akan mendukung ente. Subhanallah, ifrit rombongannya akan menjadi hamba ente, cebok pakai lembaran Al-Quran. Waktu itu yang ngajar Kiai Haji Mahya Syabuddin, beliau kiriman Mbah Umar ke At-Taqwa yang diterima Kiai Nur Ali. Nah, anaknya itu saya ngaji sama anaknya, sampai dia pernah temui seorang dukun sakti mandraguna di Cirebon. Sakti bukan main, padahal ini kiai-kiai juga kalah tuh, mungkin kalah yakin atau kalah ilmu ya. Ternyata begitu dia meninggal dunia, dicari apa sih yang membuat ini dukun hebat banget. Oh, di dalam WC-nya ada Al-Quran. Jadi perjanjian dengan Raja Jin adalah, saya akan berikan kamu kekuatan, caranya hinakan Al-Quran. Jadi di WC-nya itu ada Al-Quran dan dia cebok pakai lembaran Al-Quran. Jadi Anda nggak usah ke Gunung Lawu, Anda nggak usah ke Gunung Kawi, cukup taruh dan hinakan Al-Quran, Anda akan didukung oleh ribuan jin dan iblis. La haula wala quwata. Saking bencinya tuh jin, saking bencinya setan sama Al-Quran, sehingga ahlul Quran, mereka yang ahli Al-Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nuzul Quran ditandai dengan malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad di tanggal 17 Ramadan. Waktu itu belum ada perintah untuk berpuasa, boro-boro berpuasa, boro-boro berpuasa. Al-Qurannya saja baru turun tuh, di saat malaikat Jibril nurunin ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulama sepakat ayat yang pertama turun tuh bukan Iqra sebetulnya. Sebagian ulama mengatakan karena Jibril pasti bawa Al-Quran dengan bismillah, sehingga sebetulnya Iqra didahului dengan bismillah, dengan nama Allah. Tidak mungkin dibukanya Al-Quran kecuali dengan bismillah. Sehingga beberapa ulama di dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi mengatakan, sebagian ulama justru ayat yang pertama kali turun dan menjadi sakti mandraguna adalah bismillah. Ketika bismillahirrahmanirrahim, Iqra, hai Muhammad baca. Ma ana biqari'in, saya gak bisa baca. 3 kali Iqra, baca, sampai 3 kali. Dipegangnya dada Muhammad SAW, dipeluknya, kemudian dia bisa baca. Ini menandakan Jibril aja sabar jadi guru. Berapa kali itu tadi? Lah ini bocah geblek baca Quran, guru main ngomel aja, ngomel. Suruh baca, bedain huruf sin sama sod susah banget. Shin, sin, sod, sod, susah banget ya. Siratal, sampai mengor-mengor tuh bocah. Syetolol jadi siratal. Nah, orang kayak begitu ma'al malaikatil muqarrabin. Bayangkan kalau orang baca Quran terbata-bata saja dikelilingi malaikat, bagaimana orang yang lancar? Bagaimana orang yang hafizul Quran? Belum pernah dalam riwayat Nabi benci, tanda kutip ya, kebencian Nabi itu berarti ada yang mungkar. Nabi nggak pernah benci kepada orang, tapi sifatnya, pahamin itu. Belum pernah ada kunut nazilah pertolongan Allah yang Nabi baca sebulan penuh,
terhadap sebuah peperangan kecuali ketika di Bi'ru Maunah 70 penghafal Quran dibantai. Nabi dengar, Nabi nangis, Pak. Ya, kalau jagoan bisa dicari, kalau menteri bisa ada gantinya. Bener gak? Hari ini semua menteri turun, ada gantinya gak? 3 kiai mati, ada gantinya gak? Tentu. Ya, begitu penghafal Quran. Jadi ada pasukan dari Bani Najd dikirim oleh Amr bin Umair meminta Nabi untuk mengirim penghafal Quran agar mengajarkan kepada Bani Najd. Ya Allah, jahatnya tuh, Pak. Ya, Nabi dengan husnuzon, dengan nilai dakwah dikirimlah 70, bukan pasukan 70 ini, penghafal Quran, orang yang medan dakwah, gak ngerti perang, karena memang ini khusus penghafal Quran. Saking sedihnya, yang bikin Nabi sedih apa? Itu bukan pasukan perang. Kalau mau perang, saya kirim pasukan perang. Itu penghafal Quran. Nabi dengan husnuzonnya, ayo kita kirim. Mereka nggak ngerti perang. Di dada mereka ada Al-Quran. Nggak tanggung-tanggung, dibantai 70 penghafal Quran. Kalau kata Abu Saifuddin Amsir, waktu saya ngaji, aneh nemuin tukang tambal ban lagi ngapal Quran di Pakistan. Tukang tambal ban lagi ngapal Quran. Di sini tukang tambal ban lagi ngopi, sama ngerokok lagi, bawahnya ada anjing lagi. Ya itulah ya, itu makan Nasrani. Artinya apa? Tukang tambal ban aja hafal Quran, Buya waktu itu ngomong. Ya Allah, malu kita. Apalagi di daerah Sinkit. Sinkit itu Afrika Utara kalau tidak salah ya. Makanya ada Syekh Ali As-Sinkiti, pengarang tafsir As-Sinkiti. Begitu kita telisik, ternyata Sinkiti itu daerah, sebuah daerah di daerah Afrika yang dipanggil tanduknya dunia karena panasnya, Pak. Sinkit, anak 7 tahun belum ngapal Quran di daerah Sinkiti, aib, bikin malu keluarga. Anak haram nih bocah. Allah, 7 tahun kagak ngapal Quran. Cek aja tadi Google, Sinkiti, daerah Afrika. Anak-anak kecil udah menghafal Quran. Kalau untuk anak lewat 7 tahun, 8 tahun, apalagi 10 tahun belum menghafal Quran, dianggap aib keluarga. Allahu Akbar. Lah kita anak 12 kagak ada yang hafal juz amma, aib semua tuh. Jualin kontrakan mulu. Hafal Quran kagak, apa bebanda dijual ya. Bener-bener aib. Artinya tradisi menghafal Quran sampai begitu. Makanya paling enggak, kalau memang tidak hafal Al-Quran pada kita, cintailah penghafal Quran agar ada anak-anak keturunan kita nanti yang menghafal Quran. Jangan membenci. Mungkin kita enggak, atau anak kita, kan cucu kita bisa. Berapa banyak seorang kakek tertegun, ya Allah, boro-boro saya dulu ngaji, kerjaan saya nyawa, kerjaan saya macul, nggak taunya cucunya hafiz Indonesia. Tuh yang kemarin menang, siapa tuh namanya? Aisyah siapa tuh yang kemarin menang ya? Yang pakai gerakan tangan tuh, menang internasional. La haula wala quwata illa billah. Engkongnya kan tukang macul di sawah, orang kampung. Ya mungkin waktu maculnya dia ikhlas, dia minta setidaknya dari benih rahimnya akan muncul penghafal Quran. Kan mesti begitu, mestinya begitu. Maka kalau kita tidak, cintailah penghafal Quran, boleh jadi nanti anak cucu kita akan membanggakan. Penghafal Quran itu, Pak, nanti memakaikan mahkota di orang tuanya tuh. Masya Allah ya. Nanti di akhirat orang yang menghafal Quran dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Karena pertanyaan begini, tapi kan saya tidak mendidiknya untuk menghafal Quran, dia cuma saya sering pesantren. Ya, ketika kau serahkan ke pesantren itulah itu mahkotanya di situ. Ternyata dia, kan ada yang kecil-kecil tuh, Pak, ada kecil-kecil penghafal Quran, Masya Allah. Tapi nggak semua boleh begitu. Ada anak yang memang nggak bisa ya, otaknya nggak sanggup nih, 4 juta gigabyte nggak kepake. Di sini kan ada 4 juta gigabyte, Pak. Itu ada hidayat ya. Surah ini baris kemari halaman sekian. Surah ini baris kemari halaman sekian tentang ini. Di sini kepake semua nih, Pak. Allah. Dari 4 juta gigabyte kepake semua tuh. Hadis ini di nomor ini di halaman begini di jilid begini, ada hidayah tuh. Coba kalau kita, ya, coba kalau kita, fa innamal usri usra, innamal usri usra,
bulak balik. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum wala ana, bolak balik ya. Tadi semalam anak-anak saya talaki harus menghafal. Itu ada bocah kelas 3 baca Amma Yatasalun ngapal 3 SD, Pak. Ayo diri, tong. Saya rekam tuh. Sampai saya matiin rekamannya. Iya, Amma Yatasalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya Allah, Amma Yatasalun 5 ayat, Pak, dibikin sama dia. Nyebrang kemana tahu bocah. Mana kita lagi live kita matiin aja. Ya ilaha illallah ya. Jadi ahlul Quran gak gampang. Maka wajar ya Ustadz Ahmad Faisal nyium Naja, kakinya dicium. Syekh Ali Jaber ya, bocah kecil yang di atas kursi ya. Itu menandakan Al-Quran adalah fitrah manusia. Si buta bisa menghafal, si budak bisa menghafal, si lumpuh bisa menghafal. Al-Quran bisa dihafal anak-anak 7 tahun. Berarti Al-Quran sesuatu yang mudah dicerna, fitrah manusia. Mohon maaf Yun Sewu, tantang seluruh kitab agama-agama lain yang anak kecil bisa ngapal. Sebut saja Injil, Tripitaka, Weda, Perjanjian Lama, Matius dan sebagainya. Cari di gereja anak-anak kecil bisa ngapal Injil. Kita Al-Quran 6666. Tinggal tunjuk pesantren mana yang siap dihafal. Masya Allah. Ini berarti Al-Quran fitrah manusia, nggak nyusahin. Kitanya yang bikin susah. Emang otak juga udah karatan, bener nggak? Udah banyak nih, ini pikiran udah kebanyakan. Dari 4 juta gigabyte paling 100 MB buat Quran, sisanya gas, bini ngomel mulu, urusan arisan. Wah, kebanyakan urusan kita di sini nih. Ya, RT, RW, udah kebanyakan urusan. Nah, itu tentang nuzul Quran. Maka yuk, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Ustadz, keren tuh jargon kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran berarti kembali kepada ulama. Enak aja, kembali kepada Al-Quran. Mari kita baca Quran, sok monggo. Tapi tafsirnya jangan coba-coba. Keblinger ente ya, belajar menafsirkan. Kembali kepada Al-Quran berarti kembali kepada ulama. Sebab kalau ente baca sendiri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maling laki-laki dan maling perempuan dipotong tangannya. Maka setiap maling kita potong tangannya. Ente nggak paham kapan sih seseorang dipotong tangannya? Masa nyolong kerupuk dipotong tangannya? Jumlahnya berapa? Nah, nanti baru ulama konklusin berapa nominal sudah mulai dipotong tangannya. Itu pun bukan tangannya, jari dulu. Nyolong 500.000 kelingking hilang, nyolong 1 juta jari tengah hilang, begitu. Bukan langsung ditetek tangannya. Artinya ulama menafsirkan. Jadi gini, yang punya otoritas terhadap Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad meninggal, sahabat meninggal, tabiin meninggal, tabiin terus sampai kita musalsal, sanadnya musalsal, sanadnya mutasil. Jadi kalau nafsirin Quran jangan menurut saya, pasti setan. Tapi menurut Imam Nawawi, menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, tanya mereka yang telah membaca beberapa kitab. Semacam Ibnu Katsir saja, man fassara Qur'ana bira'yi, mengambil hadis tersebut, siapa orang menafsirkan Quran seenaknya dewe, falyatabawa maq'adahu 'alan nar, siapin tempatnya di neraka. Jadi kata-kata kembali kepada Al-Quran yang dijargonin oleh orang-orang yang katanya baru hijrah, artinya kembali kepada ulama yang mengerti otoritas Quran. Quran itu Masya Allah, penggalan katanya penuh makna. Kita lihat, tadi saya ambil apa? As-sariqu was-sariqatu, maling laki-laki dan maling perempuan. Dalam urusan maling Allah pakai kata laki-laki dulu, Pak. As-sariqu as-sariqatu. Urusan permalingan Allah kasih dominannya laki-laki. Benar nggak? Jarang kan maling perempuan, semua maling laki-laki rata-rata. Artinya dia punya kuasa. Sementara pada ayat selanjutnya, az-zaniyatu waz-zani, tukang zina perempuan dan tukang zina laki-laki. Untuk urusan zina Allah pakai kata perempuan dulu, untuk urusan maling laki-laki dipakai duluan. Artinya apa?
Lihat Al-Quran pemilihan katanya. Ternyata zina paling banyak dimulai dari perempuan. Benar nggak? Antum gimana mau zina kalau ngeliat nenek-nenek? Coba. Nenek-nenek 80 tahun pakai kutang doang, bukannya kita nafsu. Muyab, benar nggak? Ya. Di depan masjid saya di Jonggol, saya kan lagi bangun masjid dan udah jadi, alhamdulillah pesantren, insya Allah kita buka udah besok. Itu, mohon maaf, tiap hari ada 3 nenek-nenek lewat pakai kekemben karena mandinya masih di kali. Kata istri saya, nah yang begitu udah gratis, dah monggo silakan aja. Emang udah nenek-nenek, udah emang la ilaha illallah. Ya, ngelihatnya aja muyab. Artinya apa? Perzinahan lebih banyak dominan perempuan, sementara maling lebih banyak laki-laki. Nah, pemilihan kata dalam Al-Quran gak main-main. Watini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu pemilihan kata dalam Al-Quran, gak main-main tuh. Atin adalah buah yang diurai jadi kosmetik. Zaitun, olive oil yang dipakai oleh oil virgin dan lain sebagainya. Buah tin direndam di air, nggak busuk 3 bulan. Allah memilih kata, sekalipun lebih mahal duren, Allah kagak pakai wad duren wal montong. Benar ya? Tapi Allah pakai kata watini wazaitun. Itu Al-Quran, subhanallah. Begitu menggambarkan zat klorofil, terjadinya fotosintesis, kalau belajar biologi itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Syajaratil akhdar, dari pohon yang mempunyai warna kehijauan. Syajaro al-akhdar. Akhdar adalah khidir, khidir adalah hijau, pohon yang hijau. Maksudnya apa? Tempat terjadinya pembakaran fotosintesis adalah di zat hijau daun. Orang menyebutnya klorofil. Makanya ada tafsir ilmi namanya. Tafsir ilmiah. Ntar di situ ada kimiawi, ada bentuk-bentuk apa namanya? Zat-zat, ada juga pelayaran tentang Allah mengatur fi falakin yasbahun, di dalam falak. Nanti ketemu nilai astronomi di sana. Jadi Al-Quran dengan segala aspek yang dikandungnya sudah sangat sempurna. Tapi kalau untuk mendatangi Al-Quran, cari ulama, ngaji tafsir sama guru, baru ketemu deh. Mau buka surah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan walid zakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Itu ayat yang ditolak banget tuh sama perempuan, benar nggak? Baru kemarin ceritanya, saya khotib di Deddy Mizwar, Bang Deddy Mizwar masjidnya. Begitu turun langsung pada, Ustaz bisa mampir bentaran nggak? Kebetulan kan gampang apa ya, udah apaan? Minta hitungin waris. Oke. Ini begini Pak Ustaz, masalahnya yang nyari duit perempuan ini. Lakinya udah, mohon maaf kalau kata kita udah setruk, udah ngampleh, udah kagak bisa ngasihin apa-apa. Nah, ini bagaimana tentang pembagian? Lah saya bilang, tilka hududullah, itu adalah bagian yang telah ditetapkan Allah. Bagi dulu secara waris. Ternyata begitu bagi waris gitu ya, bagian perempuan ini lebih sedikit, padahal yang nyari duit perempuan. Saya bilang, lakinya itu malas apa sakit? Sakit. Andai dia nggak sakit, dia nyari duit nggak? Dia nyari Pak Ustadz. Nah, sakit itu qadarullah. Jadi begitu itu perempuan nyari duit sementara lakinya sakit, itu bukan mau lakinya, tapi qadarullah, lakinya dikasih stroke. Ya perempuan yang struggle, perempuan yang berjuang. Tapi perjuangan perempuan nggak ngerubah hukum Allah. Tetap bagian perempuan lebih sedikit daripada bagian laki-laki. Makanya waris itu terakhir. Sebelumnya ada istilah hibah. Hibah juga nggak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian di bawah hibah nanti ada hadiah. Setelah hibah hadiah, wasiat bukan buat waris. Kalau wasiat buat yang lain. Anak angkat kan nggak dapat warisan, maka mainnya wasiat. Dan wasiat juga sama, nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, Al-Quran kadang-kadang hukumnya di masyarakat kita ditolak. Itu yang dikatakan afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian tapi kafir dengan sebagian? Maksudnya apa? Terima ayatnya dulu. Poligami, emang perempuan demen ayat poligami? Coba dah ceramah poligami, bawa 2, 3, 4 itu dalam Al-Quran. Besok kagak bakal diundang lagi Pak. Bininya ngamuk, lu undang dia, awas. Ya, poligami ada nggak dalam Al-Quran? Ada, tapi orang suka nggak sama hukumnya?
Enggak. Nah sekarang begini, terima aja dulu ayatnya, tapi bahwa kemudian Anda tidak jalankan itu lain persoalan. Ini kan kelompok tidak setuju. Akhirnya apa? Ada di namanya Dr. Aminah Wadud menggugat Al-Quran ke tanggung-tanggung. Yang digugat bukan MK, yang digugat bukan undang-undang, menggugat Al-Quran. Dr. Aminah Wadud tuh diusir dari Mesir, pindah ke Amerika, khotib Jumat. Dia pengen gini, namanya tafsir misogenis. Artinya perempuan dan laki-laki punya kesetaraan. Kalau kalau laki-laki menjadi khotib Jumat, perempuan juga boleh. Sebagaimana supir busway, perempuan boleh nyupir busway, perempuan boleh ngojek, begitu berdasar syariat. Kalau laki-laki boleh khotib Jumat, maka perempuan wajib boleh khotib Jumat. Makanya Dr. Aminah Wadud di New York khotib Jumat, Pak. Dia diusir. Subhanallah. Lah saya nggak bisa bayangin. Di sini ada pengumuman, hadirilah sholat Jumat besok khotibnya Dewi Persik. Wah, paling depan saya di sini ya nggak? Lah, apa jadinya? Saya waktu beritahuin ini muncul tentang menggugat Al-Quran. Wah, kita kan tafsir hadis tuh, Pak. Wah, kita bikin bikin tim kelompok. Saya mah kasih sedikit aja gitu. Apa jadinya khotib perempuan naik di mimbar, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memuja kepada Allah, bersolawat kata Nabi, bertakwa. Lagi enak-enak khotib keluar men, coba pikirin. Emang men bisa ditahan, bener nggak? Saudara-saudara sidang Jumat, keluar, coba pikirin. Belum lagi khotib kontraksi, orang lagi mengandung. Antum bisa bayangin gak kalau perempuan dengan segala perabotannya yang udah diatur oleh Allah, sok-sokan pengen menjadi laki-laki. Sama, laki-laki pengen jadi perempuan. Ada laki-laki kayak perempuan, ada. Siapa dia? Ya mereka al-mutarajjilat atau orang-orang yang khunsa. Jadi laki-laki mirip perempuan. Nauzubillah min dzalik. Nah singkatnya, tafsir Al-Quran akan terus mendapat tantangan 14 abad ini dan banyak penolong-penolongnya. Jika kemarin Pak Quraisy siap dan esok Pak Quraisy siap telah tiada, alhamdulillah kita punya satu penggantinya. Setidaknya ada Gus Baha. Sampai kata Pak Quraisy, ini Nawawi Banten nih yang zaman ini yang menobatkan. Pak Quraisy siap lagi. Aman kita. Tapi cuma satu, bayangkan, untuk mengganti menteri 40 orang kita siap, tapi mengganti satu Pak Quraisy siap coba. Nah, untuk mengganti Hasbi Gimli As-Siddiqi atau dulu Tengku Hasbi Muhammad As-Siddiqi, untuk mengganti satu Buya Hamka saja dengan tafsir Al-Azhar, untuk mengganti satu aja Mutawalli Sya'rawi, untuk mengganti Syekh Ahmad Thayyib At-Tantawi, kita nggak punya, Pak. Bener-bener kayaknya butuh 50 tahun baru ada satu penggantinya. Sangat-sangat riskan Al-Quran ini. Bukan Al-Qurannya, penerus-penerus Al-Qurannya, termasuk kita-kita juga ya. Mudah-mudahan doain, kalau tidak bapak anaknya, kalau tidak anak cucunya, insya Allah. Kali aja anak bapak-bapak sekalian jadi mufasir. Wallahualam, bener kan? Ternyata biasanya main di kebon, biasanya main Totwali Guto, main benteng, tiba-tiba entah bagaimana berangkat jadi mufasir ya. Kalau di kami ada namanya Bang Mukhlis Hanafi, doktor, sekarang udah profesor kali, wallahualam, dipromotorin ya. Itu tangan kanannya Pak Quraisy, mantu Kiai Haji Nur Ali. Itu Bang Mukhlis Hanafi itu masya Allah ya. Tafsirnya bagus. Pernah waktu ada Raja Salman, kalau mau tahu orangnya, waktu ada kunjungan Raja Salman, orangnya pendek, kacamatanya bulat, itu dia abang kita, Bang Mukhlis Hanafi namanya. Itu kesayangannya Abu Yasefuddin Amsir itu. Memang masya Allah. Saya kalau manggil dia abang karena dia abang kelas, sekaligus dia mantu daripada Kiai Nur Ali, mantu cucu dari Ustazah Salehah. Nah, sedikit saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala ada man nafabihi wa fi sanad mutasihil wa an Aisyah radhiyallahu qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu qalu wallahi ma nadri nujaridu Rasulullah kama nujaridu mautana amla. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Manakala kata Aisyah kami pengen memandikan Nabi Muhammad telah meninggal dunia, kita pengen mandiin. Aisyah bertanya, kita mandiin Nabi kayak bagaimana ya? Nah gitu ya, kita mandiin Nabi.
Hal nujaridu mautana, apa dia dibanding kayak kita mandi? Amla, apakah tidak? Wa hadza fa kulluhum mutakallim. Tiba-tiba di antara mereka ada orang yang seperti tidur. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan cara memandikan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Fa kulluhum mutakallim la yadruna mal hukmu in ghasaluhu wa ala thiyabi. Mereka hampir nggak tahu bagaimana cara mandiin Rasulullah. Bayangin, Nabi Muhammad meninggal, yang punya syariat meninggal, yang punya Islam meninggal, bagaimana kita memandikannya? Maka demi menunggu keputusan dari Allah tersebut, ada beberapa hadis di sini dua riwayat. Yang satu mengatakan ada suara datang kepada kami. Ya, ini kalau dianggap sama orang-orang khurafat ini, dibilang tahayul ya. Masya Allah, hadis padahal. Kemudian ada yang satu lagi mengatakan, kami dimimpikan, sebagian di antara kami seperti bermimpi bahwa tata cara memandikan Nabi Muhammad itu begini, begini, begini. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW, jangankan air meninggalnya, jangankan air basuhan daripada jasadnya, air wudhunya aja direbutin Pak. Rayahannya tuh direbutin, bekas-bekasnya. Jadi kada yaktatiluna min asaril wudhu. Kami kadang-kadang berebut lomba sampai diantara kami sikut-sikutan demi apa? Dapetin air wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air wudhu Nabi Pak, ya Allah. Nanti kalau udah dapet nih, sahabat yang udah dapet, sahabat yang satu meluk sahabat untuk ketemu pipinya. Kenapa? Demi ada bekas air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam riwayat, air mandinya Nabi Muhammad itu tidak diberikan kecuali kemudian langsung diserap dia tanah. Gak boleh. Karena nanti kemudian, nah ini menjadikan isarah, gak boleh sekalipun dia wali min auliyaillah, kalau jasadnya lagi dimandikan tetap airnya tidak boleh. Kenapa? Itu nanti ada hukum musyrik di sana. Saya mau tanya, mandiin jenazah itu air kotor atau yang suci? Air kotor ya, itu air kotoran. Bagaimanapun yang dimandikan adalah jasadnya. Ya sekalipun banyak di antara orang-orang kita, mungkin bukan airnya, mungkin kain lampinya, ya ada kain jembreng Jawanya tuh, bekas mandiin Kiai Anu, aneh minta biar barokah. Ya Allah alam, kalau buat saya sendiri, kalau ada unsur kemusyrikan jangan, ya. Jangan lagi, ngapain sih ngambil gitu-gituannya, ambil pelajarannya. Dulu semasa itu hidup Kiai ngaji kagak apa kagak, benar ya? Untuk Kiai digedegin aja. Begitu itu udah meninggal kayaknya direbutin biar barokah dari mana? Maksud anak, ayo sebagai umat kita dewasa. Hal-hal kayak begitu memang ada di zaman Rasulullah, ada di zaman sahabat. Sampai di dalam riwayat lain katakan, saya pengen dikafankan dengan sebagian min aswabin Nabi, dari sebagian pakaian Rasulullah SAW. Dia meminta izin kepada Siti Aisyah, maka dibolehkan. Kenapa? Agar dia aman min azabil qabr. Ada pakaian bekas Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah kemudian ini dinafikan nih. Hal-hal begini kadang-kadang dielabor, dibikin, kalau bahasa kita tuh diperbola, dilebay. Ya, saya pernah memandikan seorang kiai Pak. Kemudian yang mandiin ambilnya, mana ihram nih kiai gitu, pakaian ihramnya dipakaikan saja gitu, sebagai bentuk keamanan dia lah gitu ya. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi nanti akan bertandaskan dengan hadis Nabi tentang pakaian kafan. Kafan itu nggak boleh yang mewah. Kalau ihram mewah, sementara kafan disuruh yang jelek, yang cepat hancur. Kafan itu ada pakaian kafan. Kafan itu harus cepat hancur. Kafannya nggak boleh gali, nggak boleh mahal. Tuh kapan tuh? Ya, harus cepat hancur, nggak boleh mahal. Sesuatu yang nggak diinginkan sama manusia. Tuh kain kapan. Udah nyiapin Pak kain kapan? Tuh ya, saya di rumah saya itu bekas babe masih ada tuh. Waktu itu babe, ini apaan? Kok kain kapan? Ya kalau gue mati, karena kain kapan ini setiap buka lemari dia ingat mati. Oh gitu. Cakep juga tuh Pak ya. Daripada ingat janda, mendingan ingat mati Pak. Ini kan bagus. Nah itu Habib Umar ini kan kain kapan Pak. Ya, beberapa ulama menjadikan kain kapan itu imamahnya. Jadi kalau dia meninggal nggak usah repot-repot, buka imamah saya itu 2 meter. Ya, tinggal bikin salah faif 3 lembar, sobek aja seret bikin 3 lembar gitu ya. Ingat, seseorang itu dikuburkan dengan kain kapan kecuali mati syahid. Orang yang ketimpa benda besar,
wajib dimandiin, wajib dikafanin. Mati syahid di sini cuma satu perang, yang dengan darahnya dia dikuburin tuh, nggak dimandiin, nggak dikafanin, cuma dua, disolatin, dikuburin. Makanya orang-orang di sana yang lagi perang tuh ya pasti bangga bang, bawa jenazahnya bangga, syahid ya, mata syahid, udah langsung nggak la ilaha illallah, enggak, karena dia mati syahid dengan darahnya tuh. Sampai kalau dia di sini ada disebutkan sebuah riwayat, kalau dia meninggal dalam keadaan umrah ihram, maka tidak dikafankan kepalanya. Antum cek orang ihram meninggal dunia, cek dah, palanya pelontos pak, nggak dipocongin, nggak boleh menabi. Jadi orang-orang yang kalau di Saudi itu di haram lagi ihram meninggal, pasti disolatinnya palanya kemana-mana, pasti disolatinnya begitu tuh. Kapannya cuma palanya kemana-mana, palanya bisa kita lihat. Emang nggak boleh menabi, nggak boleh. Apa? Nanti dia di akhirat bangkit mulabian. Jadi dia nih khusus yang pakai ihram meninggal dunia dan disolatkan dalam keadaan nanti dia dipocongkan karena kepalanya disuruh dibuka oleh Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini nanti dibangkitkan di yaumil kiamat dalam keadaan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Tuh. Makanya kata Imam Nawawi, sunnah bagi yang ihram minta mati. Karena orang yang ihram khusus kata Nabi, dia akan dibangkitkan yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Mulabbiyan itu labbaik. Bisa bayangin nggak? Akhirat hancur apa, mau dibangunin, dia diri rombongannya labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Makanya sunnah kalau lagi ihram minta mati. Tapi orang kita nggak pernah ngamalin ini. Belum berangkat aja udah belanja di Tanah Abang buat ntar pulang. Bagaimana minta mati? Lah belum berangkat oleh-oleh udah beli buat ntar pulang haji. Ya, padahal disuruh mati, minta mati. Itu tanah yang gak diinjek dajjal. Ya, saya waktu umroh saya minta mati pak, tapi nggak mati, soalnya bini kuat banget doanya. Lakiku balikin, ini urusan banyak. Jadi doa saya tabrakan sama bini. Ya Allah. Udah ya, cukup ya. Dan kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, lagi bibir saya udah mulai kering ini. Dan bapak-bapak sekalian, saya memberikan clue tentang Lailatul Qadar. Kan 10 hari terakhir Lailatul Qadar, jaga di malam-malam. Tentang Lailatul Qadar itu Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan lebih dari 7 lembar pak. Artinya panjang banget. Ada di malam 23, ada. Saya simpulkan dari semua hadis tentang malam 21, malam 22, semua hadis itu ada pak. Mau malam 22, ya bayangin, Nabi 9 kali dapat puasa Ramadan, 9-9-nya dapat Lailatul Qadar. Ada satu tanda yang menarik, aku mendapatkan Lailatul Qadar dan aku dilupakan. Gak boleh diingat. Dan aku dilupakan, maka kata Nabi, jagalah di malam-malam ganjil. Nah lanjutannya ada redaksi yang keren. Dan saat itu aku rasakan tanahnya basah, tanah Madinah ku injak basah. Jadi kalau ada malam ganjil kemudian ada hujan, hati-hati. Mulai masuk tanggal 20, jika ketemu tanggal 21 pakai hujan, hati-hati. Jangan-jangan itu malam Lailatul Qadar. Waspada, jangan sampai lalai maksud saya. Karena dari semua hadis yang kita simpulkan, kita dapetin Nabi mendapati Lailatul Qadar. Di pagi harinya tanah Madinah basah dan aku nginjek dalam keadaan basah, berarti hujan malamnya. Kalau cuman di kita hujan dari awal ini. Ya redaksi hadis ini ketemu sama orang Jakarta, puyeng juga saya. Buya udah kagak ada. Coba kalau Buya saya mau tanya, Buya ini bagaimana? Ini kan redaksinya di Arab yang jarang hujan. Lah kita dari awal hujan. Itu menandakan bakat cegat Lailatul Qadar dari sekarang. Jangan nungguin 10 hari terakhir. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurbatin lana fi dinina, rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qur'ana munisan wa fi kuburina syafi'an wa fi qulubina rahmatan wa nuran wa ijaban minan nar wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.